Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Sena Wiyatono Putra, NIM 2021114200020. Saya Fahrul Rosi dengan NIM 2204411453. Saya mewakili kelompok 12 mau mempresentasikan tugas kelompok yaitu membuat program yang terkait dengan topik si penerima mahasiswa baru. Dari sini saya akan menjelaskan kelas yang telah kelompok kami buat. Yaitu di sini terdapat 6 kelas, yaitu penerimaan mahasiswa baru, formulir pendaftaran, tes seleksi, mahasiswa baru, formulir data, dan hasil seleksi. Tiap tiap kelas memiliki banyak atribut dan beberapa metode. Pada kelas penerimaan mahasiswa baru terdapat atribut formulir pendaftaran yang tipenya objek dari formulir pendaftaran. Terus ada berkas lengkap tipenya boilan. Terus ada biaya pendaftaran dibayar tipenya juga boilan, bolehan. Terus ada tes seleksi diikuti tipenya bolehan, diterima juga bolehan, registrasi dilakukan bolehan. Terus ada satu metode yang bernama mulai penerimaan mahasiswa baru. Terus di bagian formulir pendaftaran ada atribut, ada satu atribut dan dua metode. Yang atributnya yang bernama data, tipenya formulir objek formulir data. Terus ada metodenya is berkas lengkap, tipenya bolehan. Terus ada bayar biaya pendaftaran. Terus dalam kelas seleksi terdapat atribut hasil, tipenya objek hasil seleksi. Terus ada metode ikut kita seleksi. Terus dalam kelas mahasiswa baru ada satu atribut yang bernama data, tipenya objek formulir data. Terus dalam kelas formulir data ada tiga atribut, yaitu nama lengkap, alamat, nomor telepon yang tipenya string. Dan hasil seleksi terdapat satu atribut, yaitu diterima tipenya boolean. Lalu selanjutnya eh, flowchart akan dipresentasikan oleh Fahru Rosi. Yang pertama yaitu memulai proses penerimaan mahasiswa baru, yaitu mengisi formulir pendaftaran, apakah berkas lengkap. Jika tidak, maka pendaftaran akan ditolak. Kemudian jika iya, maka lanjut ke pembayaran biaya pendaftaran. Kemudian apakah biaya pendaftaran telah dibayarkan? Kemudian jika tidak, maka pendaftaran ditolak. Jika iya, maka lanjut ke penjadwalan tes seleksi. Selanjutnya, apakah telah mengikuti tes seleksi? Jika tidak, maka pendaftaran ditolak. Jika iya, maka menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian, apakah diterima? Jika tidak, maka pendaftaran ditolak. Jika iya, maka melakukan registrasi. Kemudian yang terakhir, jika tidak melakukan registrasi, jika telah melakukan registrasi, maka telah diterima sebagai mahasiswa baru. Sekian dari saya. Oke, di sini saya mau menjelaskan eh, pekerjaan saya, yaitu membuat formulir pendaftaran. Di dalam kelas formulir pendaftaran terdapat ada berbagai atribut, yaitu nama, alamat, terus ada data, yang tipe datanya list atau array, terus ada data lengkap, ada biaya pendaftaran,
ada seleksi yang ada dari objek seleksi mahasiswa, terus ada atribut nilai, tipenya double, terus ada objek mahasiswa, terus ada objek seleksi mahasiswa, terus ada objek tes seleksi. Di sini di dalam kelas formulir pendaftaran juga terdapat eh, konstruktor yang bernama formulir pendaftaran yang memiliki tiga parameter yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Di dalam kelas formulir pendaftaran juga terdapat beberapa metode yaitu list daftar untuk melihat apakah mahasiswa tersebut sudah mendaftar, terus get data untuk melihat data dari mahasiswa, terus ada metode is berkas lengkap itu untuk mengecek apakah berkas-berkasnya dari mahasiswa yang mendaftar apakah lengkap atau tidak. Terus ada bayar biaya pendaftaran, seperti penyesuaian ketika si mahasiswa membayar sudah membayar biaya pendaftaran, maka akan mengembalikan nilai true. Sedangkan mahasiswa baru tersebut belum membayar biaya pendaftaran, maka si program ini akan mengembalikan nilai false. Terus ada cek data. Cek data ini uh, di dalam metode cek data ini ada logika seperti apakah apakah berkas mahasiswa tersebut lengkap jika jika berkas dari mahasiswa tersebut lengkap, maka akan dialihkan ke biaya pendaftaran, dialihkan ke form pembayar form pendaftaran yang menginputkan bayar. Terus sini jika si mahasiswa baru tersebut sudah membayar, maka bisa melakukan tes seleksi. Terus terus tes seleksi ya. Terus iki setelah menanyakan seleksi, data tersebut akan dimasukkan ke dalam objek MHS dari apa ya? Dari ya dari kelas tes seleksi dari kelas tes seleksi mahasiswa. Dari kelas tes seleksi mahasiswa yang memiliki konstruktor dengan dua parameter yaitu nama dan nilai. Ini dia. Terus terus ketika si apa ya, ketika si mahasiswa baru tersebut sudah mengirimkan hasil dari tes seleksi, maka sistem akan menanyakan apakah si mahasiswa tersebut sudah melakukan tes seleksi atau belum. Seleksi.
Nah, apa ketika si mahasiswa tersebut sudah memasukkan hasil dari kedua parameter tadi, itu nama dan nilai, maka akan ditanya, maka sistem akan menanyakan apakah si mahasiswa tersebut sudah melakukan tes seleksi. Apakah kamu telah mengikuti tes seleksi? Jika iya, maka sistem akan menampilkan eh, menunggu pengumuman hasil seleksi. Jika tidak, maka pendaftaran ditolak. Oke, saya di sini akan menjelaskan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelas form data. Dalam form dalam kelas form data terdapat tiga atribut, yaitu nama, body string, alamat, body string, telepon, body string, terus ada metode, ada beberapa konstruktor, yaitu ada form data, ada get data list, ada get nama, ada get alamat, get telepon. Dalam kelas form data ini digunakan untuk form data digunakan untuk form pendaftaran, untuk memasukkan data diri dari mahasiswa. Contohnya nama lengkap, alamat, terus nomor telepon. Oke, sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program mahasiswa. Di sini memiliki dua atribut, yaitu nama string dan nilai double. Terdapat konstruktor mahasiswa yang mana menerima dua parameter, yaitu nama dan nilai untuk inisialisasi objek, kemudian digunakan untuk membuat objek mahasiswa dengan nilai awal. Kemudian ada getter dan setter. Getter dan setter digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut privat dari luar kelas. Kemudian set nama dan set nilai adalah setter untuk mengubah nilai nama dan nilai. Get nama dan get nilai adalah getter untuk mendapatkan nilai nama dan nilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan seleksi mahasiswa. Public class seleksi mahasiswa, public boolean seleksi mahasiswa, yaitu hasil dari seleksi true atau false dikembalikan menggunakan pernyataan return. Jika nilai mahasiswa lebih besar dari 70, maka metode akan mengembalikan jika tidak akan mengembalikan false. Sekian dari saya, dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.